Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu yang soleh dan soleha, apa kabar? Hari ini kita mau belajar tema 1, subtema 2, muatan pelajaran PPKN. Sudah siap belajar belum? Yuk kita langsung mulai belajar. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang sila kedua Pancasila yang berhubungan dengan menghargai perbedaan. Apa sih manfaatnya kita mempelajari materi ini? Manfaatnya, kalian bisa mengetahui manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah. Kalian bisa menyebutkan contoh perbedaan dan keberagaman dengan teman di sekolah. Kalian bisa mengetahui manfaat hidup rukun dan kerjasama di sekolah. Perubahan tinggi badan, berat badan, dan kekuatan setiap orang itu berbeda-beda. Perubahan tinggi, berat badan, dan kekuatan itu termasuk dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, sekarang apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Yang pertama adalah makanan. Karena makanan yang sehat itu makanan yang bersih, makanan yang bergizi bisa membantu pertumbuhan manusia. Berikutnya ada kebiasaan olahraga. Nah, orang-orang atau anak-anak yang sering berolahraga memiliki pertumbuhan yang lebih baik daripada orang yang jarang melakukan olahraga. Berikutnya ada faktor yang diturunkan orang tua. Misalnya orang tua kita itu bertubuh tinggi. Nah, berarti nanti anak-anaknya itu juga bertumbuh tinggi. Tapi kalau orang tuanya tubuhnya tidak terlalu tinggi, nah berarti anaknya nanti juga tinggi badannya tidak terlalu tinggi. Kemudian perbedaan yang dimiliki setiap orang itu adalah karunia Tuhan, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Materi berikutnya, menghargai keberagaman sebagai pengamalan sila kedua. Apa sih hubungannya keberagaman dengan sila kedua Pancasila? Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. Salah satu pengamalannya adalah menghargai keberagaman. Keberagaman merupakan karunia Tuhan, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri. Keberagaman dapat memperkuat persatuan. Berikut akan Ibu tampilkan gambar-gambar contoh keberagaman di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama ada anak laki-laki dan perempuan. Ada anak yang tinggi dan anak yang kurang tinggi. Ada yang suka membaca, suka main mobil-mobilan, atau suka bermain boneka. Meskipun kita memiliki perbedaan, kita harus tetap mengamalkan sikap bersatu dalam keberagaman. Apa sih manfaat sikap bersatu di sekolah? Yang pertama, dapat terciptanya suasana kelas yang nyaman dan tertib. Yang kedua, dapat terjalin persaudaraan yang erat di sekolah. Ketiga, dapat saling membantu jika mengalami kesulitan. Dan yang keempat, dapat mencegah terjadinya perselisihan atau pertengkaran antar teman. Nah, walaupun kalian sudah lama tidak sekolah, Ibu harap kalian masih ingat perbedaan di sekolah yang dapat kita amati. Yang pertama, perbedaan kegemaran. Mungkin di antara teman-teman kalian itu ada yang gemar membaca, gemar berolahraga, gemar bermain, gemar menyanyi, menari, dan sebagainya. Berikutnya, perbedaan makanan kesukaan. Mungkin ada yang suka bakso, suka nasi goreng, suka sayur-sayuran, dan lain-lain.
Berikutnya, perbedaan olahraga kesukaan. Mungkin ada yang suka olahraga sepak bola, suka olahraga badminton, suka olahraga lari, dan sebagainya ya. Kemudian yang terakhir, perbedaan cita-cita. Mungkin di antara kalian ada yang cita-citanya mau jadi polisi, mau jadi dokter, jadi presiden. Nah, ada nggak yang mau jadi guru? Berikut adalah contoh cara menyikapi keberagaman yang ada. Yang pertama, menghargai pendapat teman meskipun berbeda dengan pendapat kita. Jadi, kita tidak boleh memaksakan keinginan kita kepada orang lain. Berikutnya, yang kedua, menghormati perbedaan yang ada. Dan yang ketiga, berteman dengan siapapun meski memiliki perbedaan. Entah itu perbedaan tinggi badan, perbedaan cita-cita, perbedaan kesukaan, makanan kesukaan, dan lain-lain. Kalian harus tetap berteman. Kita dapat menghargai perbedaan dengan hidup rukun dan kerjasama. Apa saja manfaat hidup rukun? Manfaat hidup rukun di sekolah antara lain, yang pertama, kita dapat memiliki banyak teman. Yang kedua, dapat mempererat persahabatan dengan teman-teman di sekolah, walaupun tidak sekelas dengan kita ya, tidak sekelas dengan kalian. Nomor 3, dapat tercipta suasana kelas yang nyaman dan tertib. Berikutnya, apa sih manfaat kerjasama di sekolah? Yang pertama, pekerjaan yang kalian kerjakan itu dapat cepat selesai. Nah, dapat juga menjadikan pekerjaan itu terasa lebih ringan. Dan yang terakhir, dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman yang ada merupakan kekayaan bangsa kita. Dengan adanya perbedaan, kita belajar untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Saling menghargai akan menciptakan rasa aman dan damai di lingkungan sekitar. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar ya. Ingat pesan ibu, jangan lupa sholat 5 waktu, tetap jaga kesehatan, dan selalu patuhi kedua orang tua kalian. Yang paling penting, tetap semangat belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.